kita masuk tentang sebuah Batu Mekah. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Tolong ketua dipimpin untuk doa. Zaid Iqra doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Abdul Rauf. Mana Abdul Rauf? Alfa. Baik. Masuk materi kita tentang sebab-sebab Batu Mekah. Batu Mekah. Jadi sebelum nanti Bapak tanyakan video tentang Batu Mekah. Jadi ada beberapa tujuan yang mau kalian capai. Kalau Anda capaikan satu, belajar tentang Batu Mekah nanti. Yang pertama itu apa itu yang disebut dengan Batu Mekah? Kenapa terjadinya Batu Mekah? Itu harus kalian pelajari, kemudian kalian analisis nanti. Yang pertama itu pengertian dari Batu Mekah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana menganalisis sebab-sebab terjadinya Batu Mekah. Itu yang kita pelajari, kalian sampaikan tujuan itu. Jadi untuk itu Bapak tanyakan dulu videonya tentang Batu Mekah. Tolong Anda amati video ini, dengarkan, kemudian kemudian kita masuk ke kronologi terjadinya Batu Mekah itu. Yang pertama itu Quraisy menyerang Bani Huza'ah. Jadi Bani Huza'ah ini adalah Bani yang bergabung dengan kaum muslimin umat Islam. Nah, diserang oleh Quraisy. Kemudian Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah kepala suku Quraisy yang berada di Mekah. Itu pergi ke Madinah untuk perbaikan isi perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, persiapan penyerbuan ke Mekah dan usaha melaksanakannya. Jadi penerangan latar belakang terjadinya Batu Mekah. Nih, konflik antara Bani Huza'ah dan Bani Bakar. Lanjut lagi, tujuan dari Batu Mekah. Tujuan dari Batu Mekah. Jadi Batu Mekah itu. Tadi itu apa Batu Mekah? Melakukan perang. Melakukan kota Mekah ini punya tujuan. Jadi untuk melakukan kota Mekah ini bukan karena semena-mena ingin menguasai, tidak. Yaitu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kota Mekah dari kekuasaan kaum kafir Quraisy serta mengembalikan tempat suci Ka'bah untuk kaum muslimin pada saat itu hingga saat ini. Kemudian sebab-sebab terjadinya Batu Mekah. Yang pertama, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah tadi yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kaum kafir Quraisy itu menyerang kaum muslimin saat akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Kemudian ada 3 pesan dari Rasulullah dalam peristiwa Batu Mekah. Jadi apa pesannya? Jadi pesannya itu kaum kafir Quraisy harus membayar diat atau denda dalam peperangan melawan Bani Huza'ah tadi. Kafir Quraisy harus memutuskan hubungan dengan Bani Bakar. Jadi Bani Bakar tadi yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy itu harus diputuskan, harus berhenti, tidak boleh lagi ada yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Kemudian kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah telah batal dan tidak berlaku lagi.
Ini tentang Fatu Makkah. Sekarang Anda semua duduk seperti biasa di kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, apakah sebab-sebab Fathul Makkah? Apakah sebab-sebab Fatu Makkah? Sebab-sebab terjadinya Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Bagus, pertanyaan dari saudara jadi Pak Jakob. Sebelum Bapak menjawab, ada yang mau menjawab? Apa ada yang bisa menjawab? Ada dari kelompok lain? Atau dari peserta lain? Atau dari anak-anak semuanya? Mau menanggapi atau bertanya? Bertanya, oke. Setelah saya program dari Komputer ingin bertanya apa saja isi perjanjian Hudaybiyah. Oh, apa saja isi perjanjian Hudaybiyah? Oke. Diskusi, materi diskusi. Ada? Pak. Mau menanggapi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah isi perjanjian Hudaybiyah Ya. yaitu tidak boleh berperang antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy selama 10 tahun. Oke, ada lagi? Ada lagi perjanjian ini? Itu aja. Oke, kita lihat di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 diketuai oleh JP Andi, kelompok 2 diketuai oleh Ipara, kelompok 3 diketuai oleh Sabina Putri. Ya, silakan kita di kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti dipresentasikan. Nah, baru nanti kita tunjukkan bersama-sama. Kita presentasikan. Oke? Nah, ya. Diskusikan lagi. Yang mau kalian simpulkan, yang pertama, perhatikan ya, yang disimpulkan yang pertama, sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Yang kedua, isi dari perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, barulah nanti latar belakang terjadinya Fatu Makkah. Ya, sekarang kita presentasikan dulu. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil dari diskusinya di depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah adalah yang pertama, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin saat menunaikan ibadah haji dan umrah. Isi perjanjian Hudaybiyah adalah diadakannya gencatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, apabila seorang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, maka akan ditolak oleh kaum muslimin. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy tidak menolong orang muslim yang kembali kepada mereka. Yang keempat, dalam siapa yang tidak buat perjanjian dengan Rasulullah SAW maka diperbolehkan. Begitu juga dengan sebaliknya yang berjanji mengadakan perjanjian kepada kaum Quraisy juga diperbolehkan.
Isi perjanjian dari Hudaybiyah. Diadakan kegiatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Dua, apabila seorang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. 3. Kaum muslimin tidak jadi melaksanakan ibadah umroh di tahun ini. Kami ditangguhkan sampai manfaat. Latar belakang yakin adanya konflik antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Kedua belah pihak ini telah lama saling bermusuhan dari sejak zaman jahiliyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah ialah kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslim. Kaum muslim akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama, diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, apabila orang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak oleh kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Yang keempat, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW diperbolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Quraisy juga diperbolehkan. Yang kelima, kaum muslim tidak jadi melaksanakan ibadah umroh di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Latar belakang Fathul Makkah, terjadinya konflik antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakr, dan karena kedua belah pihak sudah bermusuhan dari dahulu, sejak zaman dahulu. Dudukkan bersama-sama tentang Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Fathul Makkah adalah sebuah peristiwa untuk penaklukan kota Mekah. Jadi penaklukan kota Mekah untuk mengembalikan kota suci itu mulai dari zaman dahulu untuk umat Muslim sampai zaman sekarang. Yang namanya Fathul Makkah itu penaklukan kota Mekah untuk mengembalikan kesucian kota Mekah tersebut tanpa ada pertikaian atau peperangan. Kemudian yang melatar belakangi dari Fathul Makkah itu adalah pertikaian antara kaum Bani Khuza'ah dengan kaum Bani Bakr yang didukung oleh kaum kafir Quraisy. Itu yang melatar belakangi dari terjadinya Fathul Makkah. Jadi latar belakangnya itu. Sehingga setelah terjadinya peperangan tadi itu, maka kaum Bani Khuza'ah mengalami kekalahan. Di pembantaian yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dan Bani Bakr, yaitu menyebabkan kerugian yang dialami oleh kaum Bani Khuza'ah. Sebab terjadinya Fathul Makkah yang kedua, yaitu kaum kafir Quraisy menyerang kaum muslimin saat melaksanakan haji atau umroh. Itu aja materi kita cukupkan sampai sekian. Sebelum Bapak akhiri, kita bacakan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, minggu depan kita masuk lagi tentang keberhasilan Fathul Makkah. Jadi minggu depan kita masuk ke situ. Nah, untuk sebab-sebab Fathul Makkah kita akhiri sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.